Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Restu PA 71830152 yang berjudul Sepertiga Malam di Bagian Nafsu Angkara. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Mas, boleh minta tolong ambilkan air putih hangat? Iya mas, sebentar. Salman langsung menuju dapur mengambil air putih hangat untuk Mas Ari. Adikmu ketempelan makhluk lain. Biasanya dia lebih peka daripada ciuman seekor anjing. Kok bisa mas? Coba ingat-ingat, apakah pernah ada sosok yang memasuki adikmu? Atau kamu pernah melihatnya? Oh iya mas, barusan malam tadi aku melihat wanita bergaun putih. Dia memasuki kamar Ihsan, lalu kabur lewat jendela. Tidak, dia tidak kabur, tapi mendiami rumah ini karena berhasil mendapatkan wadahnya. Maksudnya wadah itu adalah adikmu sendiri. Ilham menampakkan wajah sedihnya. Dia mengelus-elus pipi Ihsan yang lembut. Dek, maafin mas ya, kamu sangat sayang sama adikmu. Nggih mas, kita beda darah, tapi satu ikatan. Dia memang adik tiriku, tapi aku sangat menyayanginya. Ari terdiam, Salman pun hanya bisa mematung. Oh iya, sini airnya mas. Niki mas. Air itu dicampur dengan sesuatu yang telah diraciknya. Mas, apa itu? Tenang, ini bukan racun kok. Ini sebatas pemulih tubuhnya saja. Bentar lagi dia akan siuman. Sini kan adikmu. Ilham membenarkan posisi Ihsan supaya memudahkan Ari untuk memberikan ramuan itu kepada Ihsan. Dek, diminum ya, enak kok. Iya mas. Ihsan meminum air itu. Entah apa sebenarnya air itu, tetapi dampaknya sangat besar. Tubuh Ihsan membaik. Untuk berjaga-jaga saja, kamu jangan biasakan tinggalkan adikmu sendiri di kamar atau dimanapun. Dia sangat peka untuk sekarang. Mas, kok banyak orang di sini ya? Potong Ihsan. Enggak kok, cuma ada Mas Ari, Mas Ilham sama Mas Salman aja. Kamu lihat apa? Itu loh, ada mbak-mbak. Maksudmu dek? Ada mbak-mbak, rambutnya panjang, terus liatin Ihsan terus. Katanya mau ngajak main ke perkebunan depan rumah. Mas Ari, bagaimana ini? Mata batinnya sedang terbuka. Mas Ilham, boleh nggak Ihsan main? Nggak, jangan. Udah, jangan kemana-mana. Ari merasa iba dengan suasana di depannya. Dia tidak bisa menutup mata batinnya. Kepekaan Ihsan sangatlah tajam. Tak ada cara lain selain menutupnya. Iya mas, ditutup saja. Ari segera menutup mata batinnya. Namun ketika sedang berlangsung penutupan mata batinnya, Ihsan berteriak kencang. Ah, sakit mas, sakit. Sabar dek, bentar lagi selesai. Ari masih menatap sekitaran ruangan. Dipenuhinya ruangan itu oleh para demit yang berasal dari sekitar rumahnya. Astagfirullahalazim. Mengapa mas? Seluruh demit di ruangan ini saling berdatangan. Mereka marah karena aku tidak tahu. Mas, tutup saja, teriak Salman. Ari sekuat tenaga untuk menutup mata batin Ihsan. Rona wajah Ihsan berubah dengan seketika. Wajahnya menampakkan kemarahan. Sayup-sayup suara aksara alam begitu kental didengar. Desisan ular, suara ringkikan tawa menjadi satu. Ilham dan Salman tak menyangka ini menjadi sebuah momen yang tak bisa dilupakannya. Keluar dek, keluar. Tidak bagus badanmu tidak keluar. Sudah, tidak usah temenan lagi. Tidak bagus. Salman dan Ilham hanya memegangi tubuh Ihsan yang mulai memberontak. Suara itu masih sangat jelas. Ari masih menekan bawah telinganya agar Ihsan cepat sadar. Kini ada beberapa demit yang berebutan masuk ke dalam tubuhnya. Baca-bacaan dalam hati. Namun Ilham mendengar suara aneh yang tepat berada di telinganya. Kamu takut? Kamu memang munafik. Dengan seketika tubuh Ihsan yang memberontak kini diam.
Ilham yang dari tadi memegang tubuh Ihsan hanya bisa menatap wajah Salman. Kamu kenapa, Ham? Mereka belum menghilang, Man. Maksud kamu, wanita bertubuh ular itu? Siapa sebenarnya? Mengapa dia mengatakanku sebagai orang yang munafik? Aril langsung memukul tubuh Ilham. Aduh, sakit Mas. Sadarlah, kamu sedang dibisiki oleh demit itu. Jangan sampai terperangkap di dalamnya. Kamu akan menjadi bawahan iblis nantinya. Ilham hanya diam. Bawa adikmu ke kamar. Iya Mas. Salman dan Ilham membawanya ke kamar. Ari mengikuti dari belakang, sembari menengok kanan kiri ruangannya. Memang benar, ada satu ruangan yang tercium bau darah segar. Pesugihan, tukasnya. Ilham, kemari. Iya Mas. Ilham segera mengikuti arah Mas Ari. Kamu tahu ruangan apa yang di dekat dapur itu? Oh, itu ruangan khusus Bapak sama Ibu. Ruangan khusus. Iya Mas. Mungkin itu adalah penyebabnya. Maksudnya Mas? Nah Sobat Horor, setelah ini kita sudah sampai di bagian ketiga dari sepertiga malam, yaitu batal karam. Oke, next. Nah Sobat Horor, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku bakal jelasin beberapa bagian di sini. Pertama, sedikit demi sedikit Ilham telah membuka rahasia dari Bu Ratna dan Pak Iwan terkait ketidaksukaannya kepada Ilham. Coba kalian cocok logikan. Bu Ratna dan Pak Iwan tidak menginginkan Ilham berada di rumah itu karena apa? Jelas sekali, karena Ilham rajin sekali melaksanakan sholat tahajud di rumahnya. Poin terpenting yang bisa kalian ambil dari cerita ini adalah 1. Kamar yang digunakan untuk persembahan. 2. Kedatangan teman Mas Suryo yang bernama Ari. Jelas ini ada hubungannya dengan Mas Suryo, karena Mas Suryo sendiri yang mengundangnya kemari. 3. Ihsan menjadi sangat peka dan rawan untuk terkena tempelan. 4. Salman sudah merasakan kejanggalan mengenai tingkah Bu Ratna dan Pak Iwan. 5. Ilham mulai ragu. 6. Nafsu angkara di sini akan ditunjukkan kepada Bu Ratna dan Pak Iwan. 7. Teror demi teror sudah terlihat. 8. Ending dari cerita ini adalah bagian set ending yang begitu menyentuh. Udah paham kan Sobat Horor? Kalau gitu kita langsung kembali ke ceritanya. Oke, next. Mas, maksudnya Mas Ari apa? Bukannya rumah itu tempat sakral yang tidak boleh dimasuki? Bener Mas. Mas Suryo pernah masuk? Pernah, tapi aku dan Ihsan tidak boleh memasuki itu. Benar saja. Benar apanya Mas? Tidak. Aku hanya menganalisa satu demi satu kejadian aneh yang menimpa keluargamu hari-hari ini. Aku pun sama Mas. Begini saja, jika memang agak runyam, aku mohon jangan ada yang keluar semua dari sini. Khususnya kamu Ilham. Aku Mas? Iya, kamu akan menjadi kunci dari semua misteri ini. Aku yakin itu. Gini loh Ilham, maksud dari Mas Ari hanya kau yang mampu menyelesaikan ini. Kita semua hanya membantu. Cerdas kamu Salman. Ilham masih menatap tubuh Ihsan yang lemah lunglai karena terpaksa harus ditutup mata batinnya. Mengenai Ihsan, aku takut dia terkena dampak ini. Aku yakin Ihsan tidak apa-apa selama dia belum pernah memasuki tempat itu. Apa harus kita buka tempat itu sekarang, Mas? Tidak, belum waktunya. Maksudnya, ada waktu yang tepat untuk membongkar. Kita hanya menunggu kedatangan Suryo. Suasana menjadi hening. Ngomong-ngomong, kejadian seperti ini rawan jika jam berapa? 1:30 malam, jawab Salman. 1:30 malam? Iya, di jam krusial seperti itu kami selalu diganggu oleh sosok wanita bergaun putih dan desisan ular, jawab Salman. Sebentar, wanita bergaun putih dan desisan ular? Maksudnya? Kami selalu diganggu dengan wanita bergaun putih dengan rambut menjulur ke depan. Dan jika melangkah kakinya seperti diseret. Aku tak mau mengingat itu lagi. Menyeramkan. Desisan ular. Apakah pernah kamu dapati ular di rumah ini? Pernah. Baru kemarin tepatnya di 1:30 malam. Jawab Ihsan. Ular sanca. Iya, ular itu. Tetapi Mas Suryo langsung membunuhnya. Lalu kamu membuangnya kemana? Depan rumah. Ada pohon-pohon dan ranting kering.
Lalu, aku mendapati seorang nenek-nenek yang menasehati mengenai seseorang yang membencimu adalah keluarga terdekat darimu. Namun aku tidak bisa berprasangka. Bagus, semua sudah terbuka sedikit demi sedikit. Kita tunggu Suryo. Tampaknya Ari telah menganalisa seluruh kejadian janggal di rumah ini dengan baik. Narasumbernya adalah Suryo. Dengan itu misteri ruangan itu akan terbongkar. Mas Ilham. Ham, adik kamu nangis tuh. Ilham segera menuju kamar. Iya pinter, kenapa? Mas, aku di mana? Di kamar dong. Mas, aku mau susu. Sebentar ya Man, Salman bisa ambilkan susu kotak di kulkas nggak? Teriaknya. Iya bisa, sebentar ya. Salman segera mengambil susu kotak di kulkas. Dek, lihat senjanya dari sini nggak apa-apa ya? Iya Mas, nggak apa-apa kok. Mas, itu siapa? Tanya Ehsan sambil menunjukkan ke pria berkemeja hitam. Loh, bukannya udah kenal? Siapa emang Mas? Itu tuh temennya Mas Suryo, namanya Mas Ari. Beliau datang dari Malang. Oh, Mas Ari. Mas Ari segera mendekati Ehsan sembari memberikan sesuatu. Ini dipakai ya. Apa itu Mas? Dia masih kecil dan rawan ketempelan. Aku memberikan kalung dengan bentuk hitam persegi di tengahnya. Di dalamnya terdapat rajah. Insya Allah membantu. Ini dek, pakai ya. Kamu dikasih kekuatan tuh sama Mas Ari. Oh, ini kan kalung Mas. Iya dek, kalung kekuatan. Makasih Mas Ari. Sama-sama Ihsan. Salman pun masuk ke kamar dengan memberikan susu kotak kepada Ilham. Ham, ini susunya. Terima kasih Man. Oh ya, Mas Ari kalau mau makan ke dapur aja ya. Iya terima kasih. Mas, saya antarkan. Boleh. Salman pun mengantarkan ke dapur guna mengambil makanan. Ari masih menatap ruangan aneh itu. Namun ketika dia melewati pintu, entah hanya dia yang bisa melihat atau hanya Salman. Mas Salman, kamu melihat sesuatu di pintu itu ya? Sesuatu? Tidak ada Mas. Benar saja, Salman tidak bisa melihat sesuatu di pintu itu. Pintu itu ternyata memiliki keunikan tersendiri. Tertulis di depan pintu itu dengan lukisan ular yang mengelilinginya. Getih reget batal karam. Artinya darah kotor, seserahan. Mas Ari lihat apa? Oh tidak, nggak ada apa-apa kok. Ari masih berpikir ada apa dengan tulisan reget kotor dan batal karam. Dan mengapa ada lukisan ular yang mengelilingi tulisan itu? Mas, makannya seadanya ya. Walah iya, kamu itu saudaranya Ilham. Bukan Mas, aku sahabatnya. Salman pun duduk di ruang makan dekat dapur bersamaan dengan Mas Ari. Mereka saling berhadapan. Ilham itu anak piatu, dia tuh orang baik. Ibunya dulu sangat menyayanginya. Yang membuat saya bingung, ibunya Ilham meninggalnya dengan tidak wajar. Maksudnya, tubuhnya sangat lemas, tulang belakangnya patah, dan mulutnya terbuka, seperti dililit ular Mas. Brak! Ari langsung berpikir, ternyata benar. Ari menemukan alur yang tepat tentang tulisan tadi. Apa pekerjaan bapaknya Ilham? Dia pengusaha Mas dan sekarang usahanya maju. Pengusaha? Iya Mas. Ada apa ya Mas? Kok kaget begitu? Memang kenapa? Enggak apa-apa, coba lanjutkan. Setiap Jumat Kliwon dia membagi-bagikan sembako kepada warga sini. Lalu, anehnya selang beberapa bulan ada yang meninggal. Beberapa bulan? Iya Mas. Dalam hati Ari tersenyum jahat. Dia mengerti apa yang dilakukan orang tua Ilham ini. Mas kenapa senyum-senyum? Nggak apa-apa, lanjutkan lagi. Tapi tidak ada satupun yang curiga. Aku pun tak tahu menau tentang ini. Ilham yang menceritakan semua ini. Ari segera menghabiskan makanan itu. Lalu dia menatap pintu itu. Tulisannya menghilang. Benar juga, ini akan menjadi rumit namun menarik. Kenapa Mas? Bangunkan aku di sepertiga malam. Untuk apa? Membongkar teka-teki ini. Ari tersenyum lebar. Mas Ari sangat yakin sekali dia akan bisa membongkar sedikit demi sedikit kejahatan Bu Ratna dan Pak Iwan. Man, sekarang coba kamu pikirkan,
Apa yang terjadi jika Ilham dan Ihsan pernah masuk ruangan itu? Sambil menunjuk ke arah ruangan itu. Apa memangnya, Mas? Tumbal. Hah? Maksudnya Ilham dan Ihsan akan dijadikan tumbal? Benar sekali. Lalu katanya Mas Suryo pernah memasuki. Apakah nanti... Psst, dengar tidak? Suara apa itu, Mas? Mas Ari dan Salma mendengar suara aneh dari dalam ruangan itu. Suaranya mirip tangisan seorang wanita. Sama halnya dengan Mas Ari dan Salman, Ilham dan Ihsan pun mendengar suara aneh itu. Suara itu mirip sekali dengan... Mas Ilham, Mas, kamu kenapa? Ihsan termenung sejenak. Dia kehilangan kesadaran. Ilham menuju ke ruangan itu. Tubuhnya digerakkan secara otomatis. Ihsan tetap menahan tubuh Ilham. Mas, mau kemana? Mas jangan ninggalin Ihsan sendirian. Mas, sadar. Ilham tetap bergerak menuju tangga. Dia seperti terhipnotis. Mas, jangan tinggalin Ihsan, Mas. Seketika wajah Ilham menatap tubuh Ihsan yang menggelayut di kakinya. Bisa diam tidak? Lepaskan kakiku. Mas, kok kamu bilang gitu? Bruk. Dilemparnya tubuh Ihsan hingga mengenai lemari yang tidak jauh dari tempatnya. Ihsan menangis menahan sakit. Dia tetap bersikukuh mengejar Ilham. Salman dan Mas Ari mendengar suara tangisan Ihsan. Man, coba kamu cek ada apa di atas. Kurasa ada yang tidak beres dengan Ilham. Tetapi Mas Ari gimana? Aku baik-baik saja. Mas Ilham, Mas! Ihsan menahan rasa sakitnya. Tubuhnya lemas seketika. Namun dia tetap berjuang untuk menahan tubuh Ilham sembari merangkak. Salman mendatangi Ilham. Dia melihat Ihsan menangis kesakitan. Dek Ihsan kenapa? Ham, sadar. Kamu kenapa, Ham? Oi, sadar. Ilham tetap bergerak maju dan menuruni tangga. Salman menghalaunya untuk bergerak maju. Ham, sadar. Kamu berat badannya. Ham, sadar. Jangan ke ruangan itu. Ihsan pingsan seketika. Salman dilanda kegelisahan. Apa yang harus didahulukan? Menahan Ilham atau menolong Ihsan? Sial! Salman berlari menuju Ihsan. Dia mendapati luka serius di kepalanya. Astagfirullah, Dek. Kepala kamu berdarah. Kamu kenapa, Dek? Ihsan tak sadarkan diri. Tubuhnya kembali hangat. Salman berada di posisi yang membingungkan. Mas Ari mendekati ruangan itu. Dia menemukan celah di atas pintu itu. Sip, mungkin dengan ini aku bisa membongkar kejahatanmu, Suryo. Diambilnya kursi meja makan lalu diletakkan persis di depan pintu itu. Mas Ari tidak sadar bahwa Ilham sedang menuruni tangga dan menuju ke tempatnya. Ketika dia ingin melihat sesuatu, tampaknya hal aneh di dalam ruangan itu. Sayup-sayup terdengar. Karena ruangan itu kedap cahaya, jadi dia hanya melihat gerakan aneh di dalam ruangan itu. Mas Ari masih fokus dengan sesuatu yang ada di dalam ruangan itu. Kok seperti orang perempuan? Ketika dirinya sedang melihat rupa wanita itu, tampak dorongan dari belakang. Ilham mendorong tubuh Mas Ari hingga terjatuh. Ah, kamu kenapa, Ham? Ilham menatapnya dengan geram. Dia menarik tubuh Mas Ari menuju ruang tamu. Mas Ari berteriak minta tolong. Salman, Salman tolong. Salman dengan jelas mendengar suara itu. Apa yang terjadi dengan Mas Ari? Pikirnya. Salman segera meninggalkan Ihsan. Dia berlari menuju arah Mas Ari. Dilihatnya tingkah Ilham yang aneh. Dia sedang memukul tubuh Mas Ari. Ham, udah. Sadar, Ham, sadar. Ah, Mas, dia kesurupan. Jelas Mas Ari. Salman masih menahan tubuh Ilham. Tenaganya sangat kuat, seperti tenaga orang fitness yang tiap hari mengangkat beban berat. Alih-alih tubuh Salman lebih menekan dari Ilham. Ham, sadar kamu? Kamu kenapa mukulin Mas Ari? Hah? Ihsan adik kamu itu, kepalanya berdarah. Sadar kamu? Bruk. Ilham sadar kembali. Dia baru tahu kenapa dia berada di lantai bawah. Ham, kamu udah sadar? Man, aku kenapa?
kamu gak sadar tadi? Enggak, aku gak ingat apa-apa. Mas Ari membereskan bajunya. Tubuhmu dikendalikan oleh seseorang. Kamu kesurupan barusan. Hah? Aku kesurupan, Mas? Iya, barusan aja tadi. Terus Mas Ari gak apa-apa kan? Gak apa-apa Ilham, aku baik-baik saja. Ihsan mana, Man? Salman, Ihsan mana? Ihsan kepalanya berdarah. Udah aku berhentiin pakai kopi. Dia masih belum sadar. Hah? Seriusan? Ilham langsung berlari menuju kamar atas. Namun baru saja dia menempel tangga pertama, dari ruangan itu keluar sosok wanita bergaun putih. Sembari tersenyum kepadanya, dia tidak menghiraukannya. Rasa takutnya harus dia lawan dengan memprioritaskan Ihsan terlebih dahulu. Mas, Ilham kenapa? Sepertinya ada yang menguasai tubuhnya. Aku melihat dari sorot matanya yang hampa dan dingin. Lalu sekarang bagaimana? Kita susul Ilham dulu. Pasti dia terpukul sekali melihat adiknya terluka karena dirinya sendiri. Oke Mas, mari aku bantu berdiri. Kaki Mas Ari keseleo karena menahan tubuhnya ketika jatuh. Hati-hati Mas. Dek, Dedek, kamu kenapa? Maafin Mas Ilham, Dek. Tetesan air matanya terjatuh tepat di dahi Ihsan. Ilham menangis kesal karena tak mampu mengendalikan tubuhnya. Dek, bangun Dek, hari sudah sore. Katanya kamu mau lihat senja. Ayo sini Dek, bangun, Mas gendong kamu. Salman dan Mas Ari yang melihat Ilham merasa iba. Ham, sudah, biarkan dia istirahat. Aku gak bisa. Aku sayang banget sama adikku. Aku gak punya siapa-siapa lagi selain dia. Ham, serahkan sama Allah, kan kamu tiap hari sholat, minta kepadanya. Ilham hanya terdiam. Dia menahan tangisnya, menahan rasa kesal dan bencinya. Dia ingin mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Pasti ini perbuatan ibu. Dia bisa saja mengirim sesuatu dari Tegal ke sini. Tidak mungkin ibu tidak melakukan ini karena ibu benci padaku. Istighfar Ham. Ham, aku melihat sesuatu di ruangan itu. Potong Mas Ari. Apa Mas? Ini sulit dipecahkan oleh nalar. Tapi semestinya akan terpecahkan 1 minggu ke depan. Maksudmu Mas? Aku akan menjelaskan sedikit. Ilham dan Salman menyimak penjelasan dari Mas Ari. Aku dan Suryo sudah berkenalan lama. Semenjak kita satu kampus dulu di salah satu universitas di Malang. Suryo itu suka sekali menggoda para wanita. Sayangnya dia ini cukup temperamental. Dia tidak menyukai apabila ambisinya tidak terlaksana. Aku mengetahui itu ketika dia hendak menembak seorang wanita yang dicintainya. Namun cintanya ditolak mentah-mentah. Terus Mas, akhirnya Suryo pulang ke rumah. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. 1 bulan kemudian dia kembali ke Malang. Kembalinya dia dengan perubahan yang cukup signifikan. Dia menjadi mahasiswa terkaya di kelas waktu itu. Entah dari mana yang ku tahu orang tuamu itu dulunya seorang petani. Bukankah seperti itu? Iya bener Mas. Dan sekarang dia mempunyai pabrik beras kan? Dari mana Mas Ari tahu? Aku tahu ketika dia mengajakku menuju pabriknya. Sangat luas. Bayangkan dalam 1 bulan dia bisa menjadi sekaya itu. Apakah tidak aneh? Benar Mas, aku juga berpikir seperti itu. Lalu wanita yang pernah dicintai kembali mendekat. Kali ini Suryo menolak secara mentah-mentah. Karena rasa sakit hatinya belum menghilang. Jadi Mas Suryo menolak wanita itu dengan dalih masih sakit hati. Benar Mas Ari. Cerdas kamu Salman. Suryo menolak, namun itu hanyalah sebuah strateginya. Maksudnya Mas Ari? Suryo mengajaknya makan malam di sebuah restoran di Malang, dekat dengan kampus. Tapi beberapa hari kemudian wanita itu meninggal dunia. Hah? Kok bisa? Mas Ari tersenyum. Inilah yang disebut dengan batal karam. Sesuatu yang diberikan olehnya jangan diterima. Ilham ingat sekali. Dia pernah diberikan uang 50.000 dan belum dia jajakan. Sebentar Mas, aku pernah dikasih sesuatu sama Mas Suryo. Sepertinya uang. Ilham membuka dompetnya. Ketika dibuka ternyata... Hah? Kok daun? Mas Ari tersenyum. Salman dan Ilham masih tak percaya. Itulah yang dinamakan batal karam.
Sesuatu yang diberikan jangan kau terima, dampaknya bisa berbahaya. Jadi kita tidak boleh menerima apapun yang diberikan. Lalu bagaimana cara membedakannya? Untuk hal itu aku belum mengetahuinya karena aku sedang menganalisa lagi. Sebentar, aku ingin bertanya. Salman memotong pembicaraan mereka. Dari mana kau tahu kalau Batal Karam itu membunuh wanita yang sempat menyukai Mas Suryo? Kau memang cerdas, Salman. Sedetail itu kau memahami cerita yang menggantung, jawab Mas Ari. Jika memang itu terjadi, itu artinya... Apa maksudmu, Salman? Kau bagian dari orang yang melaksanakan Batal Karam. Kau memfitnah aku. Mana mungkin aku melakukan Batal Karam? Aku tahu tentang diriku sendiri. Lalu bagaimana dengan makna getih reget yang kau paparkan? Aku masih menelusurinya. Dari mana kau tahu kalau Mas Suryo melakukan itu semua dan kau malah tertarik dengan sepertiga malam? Bukankah itu menunjukkan kalau kau juga bagian dari mereka semua? Naluri prasangkamu terlalu jauh, Salman. Aku gak pernah melakukan seperti itu. Aku hanya menduga saja, Mas. Salman dan Mas Ari masih terdiam. Ilham masih kebingungan dengan mereka berdua. Bagaimana mungkin saling menduga-duga dan saling memfitnah? Oh ya Salman, aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Apa itu? Kelak kau akan mengetahui teka-teki ini. Jadi aku minta kau dan aku untuk bekerja sama mencari misteri di balik ruangan itu. Bagaimana caranya aku meyakinkan diriku sendiri agar tidak menduga-duga lagi dan kau bukan bagian dari Bakal Karam? Gampang, aku membawakannya makanan. Jika kau besok mati, Ilham bisa menangkapku. Kau gila, Mas. Jika aku mati pun tak ada untungnya denganmu. Carilah objek yang tepat. Ya sudah, biar aku saja kemarikan makanan itu, Mas. Ilham turun tangan. Dia tidak mau ada keributan lagi. Ini, aku bawakan makanan ini untukmu. Ilham menerima makanan yang diberikan oleh Mas Ari. Makanan khas Malang. Makanan itu diletakkan di meja belajar Ihsan. Aku tak rela Ilham yang memakan. Apa yang kau pikirkan, Salman? Batal Karam akan gugur dalam waktu 24 jam kan? Mas Ari tersenyum. Salman sangat cerdas menganalisa sesuatu demi satu masalah. Mas Ari masih melihat tingkah Salman yang benar-benar protektif terhadap sekelilingnya. Dia sangat sensitif terhadap kata demi kata yang dilontarkan oleh Mas Ari. Jika Batal Karam ini hancur dalam waktu 24 jam, aku yakin aku bisa membuktikannya kalau kau orang baik. Tapi, silahkan keluarkan prasangkamu. Jelas Mas Ari. Jika kita mati lusa, itu bukan kesalahanmu, Mas. Melainkan, jangan menggantung. Aku gak paham. Kesal Ilham. Melainkan makanan yang disediakan oleh rumah ini. Bruk, semua baru sadar. Ternyata Salman detail dengan menganalisa sesuatu. Mas Ari baru sadar. Dia baru saja makan makanan dari rumah ini. Begitu juga Ilham dan Ihsan. Dia sudah lama di sini. Bukankah itu ketakutan yang harus difikirkan sebelumnya? Itu hanya prasangkaku. Senyum Salman. Sorot matanya sangat tajam. Tiba-tiba Mas Ari tertawa tidak jelas. Salman menatap serius wajah Mas Ari. Sesaat dia mulai merasakan kejanggalan di dalam tingkah anehnya. Kau cerdas Salman. Memang benar Batal Karam akan lenyap dalam waktu 24 jam. Tapi itu berlaku hanya yang memiliki getih murni. Aku tidak mengerti. Jelas Salman. Sewaktu di dapur aku memiliki dua persamaan yang saling menghubungkan. Yaitu Batal Karam dan getih reget. Lalu apa yang lucu? Dengar ini baik-baik. Aku membutuhkanmu untuk membongkar kedok dari Suryo. Sebenarnya aku bisa sendiri. Tetapi apa, Mas? Aku butuh umpan sebelum menaruh kail pancing di tempat yang tepat. Salman mengerti. Dirinya harus menjadi penghalau dari langkah Mas Ari supaya strateginya berjalan. Mengenai sepertiga malam, ada yang ingin aku pecahkan. Apa itu? Wanita bergaun putih. Maksudmu yang mengganggu kami? Tidak, bukan kami. Tapi hanya mengganggu satu orang. Dan itu ada hubungannya yang sangat erat. Hubungan erat? Jangan-jangan sebuah ikatan keluarga? Tanya Salman. Cerdas, ikatan keluarga. Tapi siapa?
Mas Ari menatap Ilham dengan tajam. Orang itu adalah Ilham. Ilham kaget bukan kepalang. Mana mungkin wanita bergaun putih itu ada hubungannya dengan dirinya. Aku mendapatkan kejanggalan dua hal itu, yaitu mengenai ihsan dan sholat tahajudmu. Aku tak paham maksudmu, Mas. Sederhananya, wanita bergaun putih itu tidak menyukai seseorang yang mendekatimu, dan itu adalah ihsan. Dia akan menjadi ancaman bagi diri wanita bergaun putih itu. Aku ingin bertanya, apakah kau menyukai seseorang di masa lalu? Apakah dia berada di dekatmu sekarang? Tanyanya. Tidak, aku tidak mengingat hal itu. Aku akan membantu mengingatkanmu dengan cocok logi yang kedua, yaitu mengenai sholat tahajud. Jelas Mas Ari. Kau masih ingat siapa yang membangunkanmu di sepertiga malam selama hidupmu? Sepertiga malam yang membangunkanku sholat selama aku hidup. Siapa? Ilham berpikir. Pandangannya tiba-tiba buram karena mengingat masa lalu, masa kecil saat masih ada orang yang dicintainya. Kini semua menunggu jawaban dari Ilham. Apa yang difikirkannya setidaknya telah membuka satu atau dua teka-teki yang seharusnya mudah untuk dipecahkan. Aku gak ingat apa-apa. Salman masih tidak percaya. Mana mungkin Ilham tidak ingat dengan masa lalunya. Yang kuingat adalah sebuah cambuk. Aku selalu dicambuk oleh bapakku kalau aku nakal. Mas Ari menatap wajah Ilham. Cambuk itu apakah masih ada? Tidak tahu, aku lupa. Sudah, tidak usah dipaksa. Setidaknya Ilham telah membuka masa lalunya walau tidak semua. Ihsan terbangun dengan mengeluarkan banyak cairan dari mulutnya. Astagfirullah dek, kamu kenapa? Mas, panas. Badanku panas. Salman, ambilkan kompresan. Mas Ari, tolong jaga Ihsan sebentar. Aku ingin menghubungi ibu. Oke, siap. Ilham segera menuju ruang tamu. Dia menelpon ibunya yang masih berada di Tegal. Halo Bu, kenapa kamu menelpon? Ada apa? Kamu tidak tahu kamu sedang bekerja. Maafin Ilham Bu, Ihsan muntah-muntah. Badannya sangat panas. Hah? Ihsan muntah-muntah? Kenapa bisa? Kepalanya terbentur lemari, lalu dia pingsan. Aku tidak tahu lagi, Bu. Tunggu di rumah, jaga dulu Ihsan. Siap, Bu. Ilham kira Bu Ratna akan menutup teleponnya, namun Bu Ratna keceplosan. Mana mungkin salah? Aku yakin aku telah menguasai tubuh Ilham. Ilham kaget. Mungkinkah orang yang membuatnya tak sadar diri hingga menyerang Ihsan itu adalah Bu Ratna? Gimana Sobat Horor? Penasaran kan? Kira-kira teka-teki apa yang ada di dalam keluarga itu? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!